The Salute to People is the Supreme Law, hukum tertinggi tentang perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Dewan juri yang terhormat, intelektual muda, serta hadirin yang berbahagia, sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Afiza Sabrina Ainur Rohmah dari SMA Negeri 9 Malang, selaku pembicara satu dari tim oposisi. Baik, mosi yang kita perdebatkan kali ini membahas tentang bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Namun sebelum saya melangkah ke landasan argumentasi, izinkanlah saya selaku pembicara satu untuk menyampaikan latar belakang mengapa saya kurang sependapat pada mosi perdebatan kali ini. Dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan masif telah memfasilitasi percepatan perubahan dan dinamika di era globalisasi. Bagaimana yang dikatakan oleh Robert Keohane dan Josephnya tahun 2000 bahwa pola pertukaran informasi, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya berjalan dengan faster, cheaper, dan deeper. Faster artinya bahwa teknologi mewadahi atau menjembatani penyampaian informasi menjadi lebih cepat. Cheaper artinya bahwa akses kepada informasi menjadi semakin lebih mudah dan terjangkau. Deeper memiliki makna bahwa aktor yang terlibat dalam panggung global semakin dalam, meluas, dan banyak. Dengan terciptanya situasi tersebut, muncul aktor pemegang peran penting, yaitu yang disebut influencer. Sebagaimana dengan Haryanti dan Wirapraja tahun 2018 ungkapkan bahwa influencer merupakan seseorang atau public figure pada sosial media memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan serta beragam, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi pola perilaku dari para pengikutnya. Sejak kemunculan beberapa aplikasi sosial media saat ini, influencer seolah menjadi trendsetter bagi kaum milenial. Bekerja sama dengan influencer dapat membantu menaikkan eksistensi para politisi. Contohnya seperti saat pemilihan presiden dan wakil presiden pekan yang lalu, memanfaatkan insight dari para influencer yang mendukung mereka. Secara substansinya, influencer dapat menjadi aktor dalam proses input dan feedback dalam proses pengambilan kebijakan untuk menekan pemangku kepentingan terkait agar menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang ideal. Influencer menjadi aktor yang dapat menyuarakan kepentingan masyarakat yang berupa support dan demands tanpa kecenderungan untuk condong terhadap apapun selain sebagai penyampaian aspirasi bagi masyarakat dan bersikap netral. Selanjutnya, influencer berperan dalam proses feedback, yaitu sebuah proses politik di mana kebijakan diawasi, dievaluasi, dan dikaji oleh para pemegang kepentingan sesuai otoritasnya. Masing-masing agar pelaksanaan sebuah keputusan atau kebijakan dapat berjalan lebih baik untuk periode berikutnya. Di sini peran influencer adalah sebagai wujud ekspresi dari masyarakat atas kepuasan dari tindakan terhadap sebuah hasil keputusan politik. Kehadiran influencer ini memiliki makna positif untuk kegiatan atau aktivitas demokrasi yang berada di dalam kelompok civil society. Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pengaruh sebesar 90,45 miliar rupiah untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 hingga 2019. Pihak istana menyatakan influencer merupakan pelengkap jubir dan humas pemerintah karena mampu menyentuh akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna. Pada Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan dana sebesar 72 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2020 untuk influencer dalam rangka mempromosikan sektor pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas virus corona. Sejumlah nama influencer yang tercantum dalam layanan pengadaan secara elektronik seperti Ayu Sita Widiatuti, Nugraha, dan Grita Agatha dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai 117 juta rupiah. Lembaga lain yang juga memakai jasa influencer dari temuan ICW yakni Kementerian Pariwisata untuk kegiatan publikasi branding pariwisata melalui International Online Food dengan jumlah anggaran mencapai 5 miliar rupiah. Penggunaan influencer juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga Kepolisian Republik Indonesia. Anggarannya untuk aktivitas digital yaitu sebesar 937 miliar rupiah. Solusi saya, antara influencer dan instansi, pejabat harus saling mensupport agar masyarakat tahu juga kinerja dari instansi tersebut. Lalu influencer harus memiliki kompetensi untuk mempengaruhi masyarakat tersebut. Dewan juri yang terhormat, perlu saya tekankan lagi di sini, saya kurang pendapat dengan mosi kali ini sesuai dengan penjabaran argumentasi saya yang
jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.